Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christopher Basuki dengan NIM 2210511015 dari program studi informatika angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya untuk ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Perangkat Lunak Berbasis Artificial Intelligence terhadap Aktivitas Akademik Mahasiswa UPNVJ. Langsung saja kita masuk ke bab 1 untuk pendahuluannya. Dimulai dengan latar belakang, mengapa pemilihan judul ini saya pilih? Karena saya melihat bahwa kemajuan di bidang artificial intelligence itu menunjukkan potensi yang sangat besar dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, bisnis, maupun juga pendidikan dengan menawarkan solusi alternatif yang mungkin lebih efisien dan juga inovatif. Kemudian setidaknya saya juga menemukan 3 latar belakang yang membuat topik ini layak untuk dijadikan penelitian. Topik yang pertama yaitu saya melihat adanya uh, munculnya artificial intelligence fenomena ini. Munculnya ini kita lihat bisa dengan berbagai perangkat lunak yang saat ini sudah beredar dan juga digunakan oleh banyak kalangan mahasiswa, yaitu contohnya seperti ChatGPT, Bing GPT, Google Bard, GitHub Copilot, Grammarly, Quillbot, dan Jasper AI. Kemudian saya juga melihat bahwa fenomena artificial intelligence ini menjadi topik yang sangat hangat untuk dibicarakan. Mengapa? Karena penerapan artificial intelligence ini dapat menimbulkan manfaat, solusi yang inovatif, tetapi di satu sisi juga terdapat tantangan dan juga ancaman terkait plagiarisme dalam penggunaan artificial intelligence ini. Dan fenomena yang terakhir yaitu adalah penggunaan artificial intelligence atau AI di pendidikan tinggi. Saya melihat bahwa ini adalah suatu aspek yang terus berkembang dan juga memunculkan berbagai kemudahan, namun juga tantangan di dalam memaksimalkan manfaat, kemudian juga untuk meminimalkan resiko yang akan muncul ke depannya. Selanjutnya di sini kita masuk ke rumusan masalah yang saya angkat di dalam penelitian kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama, apa saja pengaruh perangkat lunak berbasis artificial intelligence di dalam aktivitas akademik mahasiswa? Dan juga yang kedua adalah apa saja manfaat konkret yang didapatkan mahasiswa dalam menggunakan perangkat lunak berbasis artificial intelligence ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan manfaat, namun juga meminimalkan resiko di dalam penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence ini di dalam aktivitas akademik. Untuk sementara, hipotesis penelitian ini saya dapatkan. Sebelum itu, mari kita lihat penelitian ini. Penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence dan juga aktivitas akademik mahasiswa UPNVJ. Oleh karena itu, saya mendapatkan hipotesis atau kesimpulan sementara sebelum melakukan penelitian, yaitu yang pertama adalah tidak adanya pengaruh antara variabel penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence terhadap aktivitas akademik mahasiswa. Dan hipotesis yang kedua adalah adanya pengaruh antara variabel penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence terhadap aktivitas akademik mahasiswa. Kemudian apa tujuan penelitian yang saya lakukan ini? Tujuannya ada 3. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh perangkat lunak berbasis artificial intelligence ini terhadap aktivitas akademik mahasiswa. Yang kedua untuk mengetahui dampak dan manfaat konkret yang diperoleh mahasiswa selama menggunakan perangkat lunak berbasis artificial intelligence. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan rekomendasi yang dapat memaksimalkan manfaat serta meminimalkan resiko selama mahasiswa menggunakan perangkat lunak berbasis artificial intelligence ini. Lalu manfaat penelitian yang didapatkan saya bagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di manfaat teoritis ini
Saya berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmiah di dalam kajian pengaruh penggunaan artificial intelligence dalam aktivitas akademik mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat praktis. Saya berharap penelitian ini dapat meningkatkan wawasan penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence di dalam cakupan pendidikan tinggi. Dan juga saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pengaruh penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence di dalam proses pendidikan mahasiswa. Kemudian di samping semua itu terdapat juga masalah atau batasan di dalam melakukan penelitian ini. Batasan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan ini hanya terbatas di dalam lingkup mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ. Dan batasan penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan ini hanya mencakup pengaruh dan juga tantangan penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence. Kemudian kita akan masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka yang pertama itu ada bagian kajian literatur. Di sini saya menganalisis sebanyak 5 penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya angkat ini. Penelitian yang pertama dengan judul Siapkah Mahasiswa Akuntansi Menghadapi Artificial Intelligence di dalam Akuntansi. Penelitian ini dilakukan oleh Amdanata dan kawan-kawan pada tahun 2023. Setidaknya saya menemukan bahwa penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengukur pandangan mahasiswa di prodi akuntansi dalam menyadari ancaman penggunaan artificial intelligence, sehingga kampus yang membuka program studi akuntansi, khususnya objek dari penelitian ini yaitu Universitas Lancang Kuning, dapat merancang terobosan baru seperti menghadirkan mata kuliah yang berkaitan dengan artificial intelligence di bidang accounting. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa akuntansi di Universitas Lancang Kuning. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa terhadap penggunaan teknologi tidak berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai artificial intelligence di bidang akunting. Selanjutnya penelitian yang kedua dengan judul Resiko dan Mitigasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Bidang Pendidikan. Penelitian ini dilakukan oleh Dewanto pada tahun 2023. Setidaknya saya menemukan bahwa penelitian itu bertujuan untuk memahami resiko dan juga mitigasi penggunaan artificial intelligence di dalam dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi literasi dengan melakukan analisis lewat artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa penggunaan artificial intelligence di dalam dunia pendidikan menimbulkan beberapa resiko, seperti kejahatan dunia cyber, misinformasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence, moralitas hingga etika profesi di dalam penggunaan artificial intelligence ini. Hal yang dapat dilakukan guna untuk mencegah resiko tersebut adalah dengan memonitor keamanan perangkat, melakukan evaluasi keputusan dan menumbuhkan kemampuan pribadi individu untuk menghadapi plagiarisme. Selanjutnya penelitian yang ketiga dengan judul kajian pemanfaatan teknologi artificial intelligence generatif dalam aktivitas akademik di Politeknik Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan oleh Liliana dan kawan-kawan pada tahun 2023. Setidaknya saya menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memindai kesadaran serta kesiapan dari sivitas akademik terkait penggunaan teknologi AI generatif. Penelitian ini menggunakan metode survei yang melibatkan sebanyak 172 responden mahasiswa dan termasuk dosen Politeknik Negeri Jakarta. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa penggunaan AI generatif dalam aktivitas pendidikan harus dilakukan dengan bijak dan terukur, dengan adanya payung hukum yang jelas, terutama untuk di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, yang hanya sebatas mengatur tentang larangan perilaku akademik di lingkungan kampus untuk melakukan kecurangan seperti plagiarisme karya ilmiah, mencontek, memalsukan dokumen, dan juga
tanda tangan. Penelitian selanjutnya dengan judul Hubungan Perkembangan Teknologi AI terhadap Pembelajaran Mahasiswa. Penelitian ini dilakukan oleh Mu'arif dan kawan-kawan pada tahun 2023. Setidaknya saya menemukan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan artificial intelligence di dalam proses akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan artificial intelligence dapat memberikan kontribusi yang positif dalam proses akademik mahasiswa, seperti meningkatkan produktivitas pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, dan juga kepuasan pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, kajian literatur yang terakhir yaitu analisis penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa terhadap proses pendidikan di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh Wahid dan kawan-kawan pada tahun 2023. Penelitian ini setidaknya saya menemukan bahwa bertujuan untuk membahas resiko ataupun peluang dan juga tantangan di dalam penggunaan ChatGPT yang fokus pada potensi resiko dan juga manfaat yang didapatkan dari penggunaan ChatGPT di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini juga menganalisis tantangan yang dihasilkan untuk mempertimbangkan dampak penggunaan ChatGPT terhadap moralitas ketidakjujuran mahasiswa yang sangat sulit untuk ditemukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei. Hasil penelitian ini memberikan solusi inovatif bagi universitas untuk memastikan penggunaan ChatGPT dapat digunakan dengan bertanggung jawab dan etis di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian dari semua kajian literatur yang telah dilakukan, saya menemukan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat adalah terletak pada topik bahasan dan juga jenis penelitian yang digunakan. Topik bahasan pada penelitian sebelumnya yaitu artificial intelligence. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dan juga penelitian ini alasannya saya pilih karena untuk mengisi kekosongan aspek pengaruh yang ditimbulkan oleh artificial intelligence dari aspek dampak hingga manfaat konkret yang secara spesifik muncul karena penggunaan tools berbasis artificial intelligence di lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan belum terdapat rekomendasi yang dapat memaksimalkan manfaat serta meminimalkan resiko selama mahasiswa menggunakan perangkat lunak berbasis artificial intelligence. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu penggunaan. Menurut KBBI, penggunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu. Penggunaan ada suatu kegiatan yang dalam menggunakan atau memakai sesuatu yang dapat berupa sarana ataupun barang. Penggunaan adalah tindakan atau proses menggunakan barang atau layanan, serta melibatkan individu yang dapat merujuk sebagai konsumen atau pengguna. Yang kedua adalah perangkat lunak. Menurut KBBI, perangkat lunak adalah suatu perangkat program, dokumen, ataupun prosedur yang berkaitan dengan sebuah sistem. Perangkat lunak juga diartikan sebagai bagian dari alat, program, ataupun aplikasi yang ditanamkan ke dalam memori komputer yang berfungsi untuk menunjang sistem komputer. Yang ketiga adalah artificial intelligence. Menurut Rohian dan kawan-kawan pada tahun 2020, artificial intelligence adalah bidang di dalam ilmu komputer yang dapat berpikir layaknya seperti manusia. Sejalan menurut Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2023, artificial intelligence adalah sistem yang dibuat secanggih mungkin untuk memiliki kemiripan layaknya kecerdasan manusia yang kemudian ditanamkan ke dalam sebuah perangkat yang memiliki sistem. Kemudian menurut Serdianus dan Saputra pada tahun 2023, artificial intelligence memiliki kemampuan untuk membantu tenaga pendidik di dalam menyusun rancangan pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan, pendekatan, model, dan juga teknik pembelajaran yang relevan dengan kemajuan teknologi.
Kemudian aktivitas. Menurut KBBI, aktivitas adalah kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh tiap bagian di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kelima, yang terakhir adalah akademik. Menurut KBBI, akademik berasal dari kata akademis yang berarti memiliki sifat ilmiah dan teori tanpa praktek untuk dibuktikan secara langsung. Sejalan menurut Sidik dan Mega pada tahun 2013, akademik adalah seluruh lembaga pendidikan formal, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, pendidikan kejuruan, hingga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di dalam cabang ilmu pengetahuan yang dapat diuji secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan menurut riset Piawan pada tahun 2010, akademik adalah bidang yang mempelajari kurikulum yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman tentang suatu ilmu pengetahuan yang dikelola oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan ataupun dilaksanakan di lingkup Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNPJ, dan waktu penelitian yang dilakukan adalah pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024 dengan rentang waktu yang dihitung selama 20 hari. Kemudian alat dan bahan yang digunakan di dalam penelitian ini, yang pertama adalah tentu saja perangkat lunak berbasis artificial intelligence yang digunakan sebagai objek dari penelitian ini, seperti contohnya ada ChatGPT, Bing GPT, Google Bard, Chat PDF, GitHub Copilot, Grammarly, Humata AI, dan lain sebagainya. Kemudian adalah software pengolah kata yang digunakan adalah Google Docs dan Microsoft Word. Kemudian software di dalam pembuatan diagram yaitu Draw.io. Alat dan bahan yang digunakan selanjutnya yaitu adalah software pengumpulan data menggunakan Google Form, kemudian software di dalam mengolah angka yaitu Google Sheet dan juga Excel, kemudian software dalam mengolah citasi yaitu Mendeley Reference Manager. Selanjutnya kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan variabel penggunaan perangkat lunak berbasis artificial intelligence sebagai variabel independen. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah aktivitas akademik mahasiswa. Kerangka berpikir ini dapat dilihat pada diagram um, pada gambar 3.2.1, yaitu diagram hubungan variabel independen dan juga dependen. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang digunakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini menggunakan metode survei di dalam mengumpulkan data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu langkah-langkah ataupun tahapan yang diterapkan oleh peneliti agar suatu informasi yang dibutuhkan didapatkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data yang diterapkan pada objek penelitian yang dituju. Pada tahap teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik kuesioner dengan jenis tertutup atau kuesioner dengan pilihan jawaban yang sudah tersedia sehingga responden ataupun objek penelitian hanya bisa memilih jawaban yang telah disediakan pada kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan Google Form sebagai alat kuesioner. Kemudian teknik analisis data yang digunakan di dalam mendukung penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Analisis ini memungkinkan untuk menggambarkan dan juga merangkum data yang dikumpulkan dari kuesioner. Metode ini akan mencakup frekuensi, rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan juga distribusi data. Data yang didapatkan melalui kuesioner akan diolah kembali menggunakan perangkat lunak statistik tertentu seperti SPSS untuk menghasilkan tabel, grafik, dan juga ringkasan statistik yang membantu memahami pola dan juga hubungan dalam data yang telah dikumpulkan. Ya, sekian untuk presentasi proposal penelitian untuk ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Terima kasih.
telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.